Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria 1-0 dalam partai final FIFA Series yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal Bulgaria dilesakan oleh Petkov pada menit 37 setelah eksekusi penaltinya berhasil menembus gawang Emil Audero. Nah, sebuah penalti yang terjadi berawal dari proses counter attack di mana sebuah transisi penyerangan dari Bulgaria di sayap kanan pertahanan Indonesia ketika Dimitrov dilanggar oleh Kevin Dix, sehingga wasit akhirnya setelah melakukan pengecekan VAR memutuskan itu adalah sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Nah, overall Indonesia malam hari ini tampil dengan formasi yang sama ketika di partai pertama menghadapi Kitts dan Nevis gitu ya. Cuma ada beberapa perubahan di dalam starting line up di mana Marvin Paes digantikan Emil Audero, Donitri digantikan Nathan Choaon, Jordi Amat digantikan Joe Pelupesi, dan Beckham Putra digantikan oleh Ragnar Ortmangun. Sementara Bulgaria tampil dengan formasi 4-2-3-1, di mana penampilan Bulgaria di luar ekspektasi tentunya. Mungkin kalau gue pribadi awalnya mengira Bulgaria akan tampil ofensif, tapi justru kebalikannya malam hari ini mereka tampil dengan defensif dan mengandalkan defense counter. Mereka tampil bahkan dengan formasi low block di mana mereka sangat fokus untuk meredam agresivitas para pemain timnas. Nah, gue ingin bahas mungkin dari jalannya babak pertama. Babak pertama Indonesia bermain dengan intensitas tinggi, passing 1-2 sentuhan, coba diperagakan oleh tim nasional kita. Cuma gue melihat beberapa kesulitan yang ditampilkan gitu ya oleh timnas kita ketika sudah memasuki sepertiga lapangan dari bagian akhir timnas Bulgaria gitu ya. Dimana kita sering lihat ketika mendapatkan bola di sayap kanan, nah itu harus dilakukan early crossing, tapi mereka masih kadang-kadang mendelay. Sehingga akhirnya pertahanan lawan menjadi lebih siap. Kemudian kedua, ketika memasuki final sepertiga pertahanan lawan, final pass ini yang tidak ada untuk memanjakan striker kita. Jadi malam hari ini Ramadan Sananta diplot sebagai striker, gitu ya. Cuma sekali lagi gue melihat Sananta belum melakukan sebuah improvement yang besar. Ya, cuman tetap masih wajar kalau menurut gue karena satu dengan lawan yang lebih berkualitas dibanding pertandingan pertama. Kemudian juga sekali lagi dari sisi pemahaman dengan taktikal pelatih dan juga dengan pemain lainnya. Jadi untuk babak pertama gue rasa tidak banyak hal yang bisa disorot gitu ya. Sementara kalau dari sisi Bulgaria, balik lagi tadi gue bilang mereka tampil dengan low block, melakukan defense counter, dan mereka pun sebetulnya nggak ada peluang emas yang tercipta selain serangan balik dari Dimitrov itu. Cuma bagaimanapun Bulgaria menunjukkan kelasnya karena kelebihannya mereka itu mungkin bukan dengan penguasaan bola, tapi mereka menunjukkan ketika mereka bermain itu sangat solid. Jadi soliditas yang mereka tampilkan itu luar biasa. Kalau kita perhatikan, mereka bergerak sebagai sebuah grup. Jadi ketika melakukan pertahanan, mereka sangat rapat sekali. Jadi nggak banyak ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh pemain kita. Kadang-kadang mereka bertahan dengan 5-6 pemain yang betul-betul sejajar untuk mengunci di low blocknya mereka. Kemudian dari sisi timnas, gua rasa kehilangan Tom Haye juga mempengaruhi distribusi bola ke pertahanan lawan. Karena sekali lagi sebagai jenderal lapangan tengah, peran dari Haye ini belum dapat digantikan oleh pemain lain. Tapi mungkin kalau dari sisi engine permainan, gua rasa duet antara Calvin Verdon dengan Joe Pelupesi sebagai double pivot sudah cukup baik. Cuma tinggal bagaimana Indonesia harus menambah atau harus memikirkan bagaimana solusinya ketika Tom Haye ini tidak tampil. Karena ini cukup kerasa untuk dari sisi penyerangan tim nasional Indonesia. Nah, babak kedua terjadi beberapa perubahan. Yang pertama adalah masuknya di lini tengah ya. Jadi ketika Joe Pelupesi akhirnya didorong agak lebih ke depan
sementara terjadi penggantian juga. Ivar Jenner masuk untuk menggantikan Ramadan Sananta. Nah, gue melihat masuknya Ivar ini sebuah peran yang cukup signifikan, di mana distribusi bola timnas lebih meningkat, sepak bola yang ditampilkan jauh lebih cepat, Indonesia lebih dominan mengontrol jalannya pertandingan di babak kedua, bola juga lebih cepat dialirkan ke dalam kotak penalti. Jadi kalau di babak pertama nggak ada early crossing, di babak kedua gue ngeliat Indonesia lebih cepat mendistribusikan bola ke dalam jantung pertahanan lawan. Nah, ada peluang dari Ole Romani itu luar biasa. Sebuah vertical pass dari belakang, hanya satu sentuhan. Sayang chip bolanya masih bentur Mistar. Jadi gua rasa sekali lagi Indonesia tinggal butuh waktu untuk mematangkan strategi, butuh kebersamaan yang lebih sering, dan kalaupun mau ada tambahan, gua rasa tambahan pemain, gua rasa juga nggak terlalu banyak lah. Mungkin 1-2 pemain yang bisa melengkapi untuk bagian penyerangan. Karena kalau bagian belakang, bagian tengah, gua rasa sudah cukup ya. Dan tinggal bagaimana nanti kan ada juga Emiliano Jonathan akan comeback dari cederanya. Itu juga bisa akan menambah opsi untuk timnas kita. Nah, kemudian satu peluang terakhir dari Rizky Ridho masih bisa diblok dan bola lawannya masih membentur Mistar atas. Jadi gue secara umum, gue melihat timnas kita sudah melakukan improvement yang cukup baik. Dengan waktu yang sangat singkat, praktis hanya 5-7 hari mereka kumpul gitu, itu pun gak semua kan. Jadi ada beberapa kloter yang justru datang di 2-3 hari terakhir. Jadi gue rasa overall kita patut untuk memberikan aplaus bagi tim kepelatihan, bagi para pemain, dan juga gue rasa ya kita jangan berhenti untuk mensupport timnas. Karena menghadapi Bulgaria yang di atas kertas harusnya levelnya di atas kita gitu ya. Apa yang ditampilkan malam hari ini, gue tidak melihat itu. Jadi gue lihat justru timnas kita kalau persiapannya sedikit lebih lama, gue merasa hasilnya bisa jadi berbeda. Karena di babak kedua pun mereka hanya punya satu peluang. Kalau gue nggak salah itu Nikolov ya, itu berhasil ngelewatin Elkan Baget. Itu pun gue rasa sebetulnya ya balik lagi, kita punya kiper kelas Serie A dan kelas itu bicara. Jadi gue melihat Emil ini pemain yang memang punya standar di Liga nomor 1 Eropa ya, di kelas 1 Eropa. Ketenangannya, kematangannya, dan tentunya kualitas yang dia miliki bisa membuat gawang timnas kita cukup aman. Nah, balik lagi mungkin kalau bicaranya adalah hasil, kita termasuk gue juga mungkin kurang puas. Tapi kalau bicaranya permainan, gue pribadi ngerasa sudah cukup baik dengan persiapan yang minim, penampilan yang ditampilkan cukup luar biasa, permainannya menghibur, bagaimana pemain kita mulai menerapkan sepak bola modern, nggak banyak kutak-kutik, bola sentuhannya lebih cepat dialirkan, dan mereka mulai bergerak sebagai unit. Jadi gua rasa sangat pantas untuk di-applause. Nah, ke depan mungkin harapan gue adalah beberapa pemain bisa dicoba lagi yang sudah dikeluarkan gitu ya dari list. Kayak misalkan mungkin Ricky Kambuaya, nanti ada Marcelino gitu ya. Itu pemain-pemain yang gue rasa bisa memberikan kontribusi terhadap timnas. Karena kalau kita lihat tadi, gimana di babak pertama, timnas kita di lini tengah agak sedikit tanda kutip ya, kekurangan atau kehilangan pemain yang mampu melakukan gerakan-gerakan individu yang bisa memecah pertahanan lawan. Jadi babak pertama Bulgaria sangat enak banget untuk bisa menerapkan low block ya, yang sangat rapat, sehingga akhirnya membatasi pergerakan pemain-pemain kita. Jadi secara unit, gua rasa memang Bulgaria sedikit lebih baik dari kita malam hari ini. Dan harapan gua mungkin kedepannya TC bisa lebih panjang gitu ya. Sambil mungkin bisa memanggil beberapa nama yang harusnya mempunyai gaya bermain yang memberikan variasi terhadap strategi pelatih. Gua rasa itu aja guys. Ya gua menantikan pertandingan timnas selanjutnya.
keep support, dan tentunya sekali lagi hentikan kita menghujat pemain sendiri. Menurut gua nggak ada untungnya. Dari manapun mereka berasal, ketika pakai baju timnas, cuman ada Garuda di dadaku. Oke guys, thank you for watching. Bye.